Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mau lanjutkan pembahasan tentang vektor, karena satu-satunya materi kita di semester 2 ini adalah vektor. Nah, kemarin sudah dipelajari tentang vektor posisi kan? Masih ingat nggak vektor posisi itu apa? Nah, vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di titik 0, titik O gitu ya. Berarti kalau titik O ini maksudnya adalah kalau di sumbu kartesius yang 2 dimensi berarti dia itu adalah 0,0 ya. Tapi kalau dia di 3 dimensi, kartesius 3 dimensi x, y, z berarti titik O ini adalah 0,0,0 dan seterusnya ya, tergantung dimensinya berapa. Nah, dia pangkalnya di titik O dan ujungnya di sembarang titik. Misalnya namanya A. Ya, jadi sembarang aja, yang penting pangkalnya ini yang jadi patokan ya di O. Nah, biasanya kita simbolkan vektor posisi itu dengan huruf kecil dari ujungnya. Misalnya A besar, maka dia simbolnya A kecil begini vektor ini. Ya, jadi OA, vektor OA itu sama dengan vektor A kecil. Tapi kadang-kadang ada juga sih yang nulisnya misalnya OA ini dengan simbol lain misalnya U, bisa aja sih. Tapi ini biasanya standarnya begini. Oke. Jadi namanya ini vektor posisi ya. Nah, sekarang di pembahasan selanjutnya adalah vektor posisi perluasan ya, perluasan dari vektor posisi. Nah, kalau kita misalnya gambar ada 3 titik, di mana ini titik O yang merupakan titik 0,0 kalau di dimensi 2. Misalnya ini adalah titik A, ini titik B. Nah, misalnya kita buat vektor nih dari O ke A, berarti ini namanya vektor posisi A ya. Kemudian kalau kita buat vektor satu lagi ke B, berarti ini vektor posisi B yang standar ya, A sama B. Nah, AB ini kan suatu vektor nih, ya kan? AB. Misalkan namanya AB ini kita buat aja lah P, gitu kan? Kita terserah kita lah mau namakan dia P gitu ya. Nah, sekarang vektor A itu kan kalau ditambahkan dengan vektor P sama dengan vektor B kan. A plus P sama dengan B. Nah, sehingga vektor posisi A ini bisa dinyatakan dalam bentuk B min P. Nah, jadi perluasan ini gini maksudnya. Jadi suatu vektor posisi itu dia bisa dinyatakan dengan dalam bentuk operasi dari vektor-vektor yang lain. Jadi misalnya nanti ada soal vektor posisi A itu bisa dinyatakan dalam bentuk 3P min Q plus R. Ya sah-sah saja ya. Tergantung nanti kita gambarnya gimana nih. Ya kita bayangkan aja gimana nanti gambarnya begini. Ya. Gimana lah pokoknya nanti terjadi dia seperti ini gitu ya. Nah, boleh. Jadi vektor posisi bisa dinyatakan dalam bentuk operasi dari vektor-vektor yang lain. Karena sederhananya contohnya yang 3 unsur vektor ini kan seperti ini. Jadi vektor A ini dinyatakan dalam bentuk B min P. Nah, bisa selain B min P contohnya ini ya. Contohnya ini bisa dinyatakan dalam bentuk vektor yang lain. Mungkin vektor P nanti namanya vektor posisi P dinyatakan dalam bentuk A plus B min 2C misalnya. Ya, apa-apa, sah-sah saja. Bisa jadi kita gambarnya nanti imajinasi kita akan menggambar bagaimana gambar sesungguhnya dari ini ya. Enggak masalah. Nah, jadi perluasan dari vektor posisi. Nah, misalnya ada contoh nih soal nyatakan vektor posisi berikut dalam vektor A dan vektor B misalnya. Ada vektor posisi P sama dengan 3A plus B, ada vektor posisi Q sama dengan A min 2B misalnya.
Nah, misalnya kita disuruh menyatakan vektor posisi P plus Q, misalnya gimana ya, ini vektor posisi ini gimana dalam bentuk A plus B, dalam bentuk A dan B. Ya udah, berarti tinggal ini, tinggal P plus Q ya, P nya dirubah dulu dalam bentuk 3A plus B gitu kan, 3A plus B. Nah, mulai udah error nih. 3A plus B terus ditambah dengan A min 2B gitu ya. Aduh, mulai error. Nah, jadi langsungnya dioperasikan 3A plus A 4A B min 2B min B. Berarti ini adalah jawabannya jika vektor posisi P ditambah Q dinyatakan dalam bentuk A dan B. Sederhana sih sebenarnya, nggak usah pusing-pusing. Oke. Nah, lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian ruas garis dari dua vektor. Nah, misalnya nih, ini mirip dengan teorema titik tengah yang sudah kita pelajari minggu lalu. Cuma ini kalau titik tengah kemarin kan begini. Ada vektor ke sini, vektor A. Kemudian ada satu lagi vektor ke sini, ini vektor B. Nah, kalau kita menghubungkan dengan garis ujung-ujungnya vektor ini, teorema titik tengah mengatakan apa? Kalau dia di tengah-tengah ini ada vektor menuju titik tengahnya pas ya, antara A sama B. Oke, kita namakan ini O, A, O, B. Sehingga yang ini kan menurut aturan vektor posisi kan namanya A kecil ya, sesuai dengan ujung vektornya. Dan ini adalah B kecil sesuai dengan nama titik di ujungnya. Nah, misalnya titik C ini adalah titik yang pas di tengah antara A sama B, maka kalau ada vektor dari pangkal di O ke C yang otomatis namanya adalah vektor C, maka teorema titik tengah mengatakan vektor C ini ternyata adalah sama dengan setengah kali A plus B, vektor B gitu ya. Jadi ternyata setengah dari vektor A ditambahkan dengan vektor B itu adalah vektor C. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kemarin sudah dibuktikan, sudah ada pembuktiannya di video yang lalu. Nah, sekarang kalau kita berpikir lebih jauh lagi, misalnya kalau tidak di tengah gimana? Misalnya di antara A sama B ini A, ini B, ini O. Jadi tidak di tengah-tengah, di sembarang aja. Misalnya di sini, ya. Gimana nih cara menentukan vektor C ini? Apa rumusnya kalau nggak di tengah? C ini sama dengan apa A dan apa B gitu. Jadi hubungannya dengan AB apa nih C kalau dia di pinggir gitu. Bukan di pinggir. Kalau nggak pas di tengah gitu ya. Kalau nggak pas di tengah, gimana rumusnya? Sedangkan yang kita punya rumus menurut teorema titik tengah itu adalah yang pas di tengah. Nah, jadi rumus yang kemarin itu adalah yang titiknya pas di tengah, yang ini. Sedangkan sekarang misalnya yang ini, C ini, dia tidak pas di tengah. Nah, sekarang misalnya ini adalah, oke kita buat di slide baru aja. Nah, misalnya tadi ya, ini adalah A, ini A, kemudian ini C kan, ini B. Jadi misalnya ada garis yang menghubungkan antara A dengan B, dan kita punya satu titik di garis ini yang tidak di tengah-tengah, misalnya namanya titik C. Maka apa hubungan antara vektor C dengan A dan vektor B? Nah, misalnya ini kita andaikan ini ke sini panjangnya M dan ini ke sini panjangnya N, untuk membedakan bahwa M dan N itu tidak sama panjangnya. Oke.
Kalau misalnya sama panjangnya ya nggak usah kita bilang ini M, ini N. Sama, dua-duanya aja M gitu kan karena sama panjang. Nah sekarang misalnya AC ini adalah M panjangnya dan C ke B itu adalah N panjangnya. Kita membuat rumusnya. Apa sih hubungan antara A, C sama B ini? Oke. Kalau yang tadi kan hubungannya setengah kali A tambah B yang di tengah-tengah. Tapi kalau yang sembarang jaraknya kita tidak tahu ya. Oke, mari kita buktikan. Nah, yang pertama adalah coba perhatikan segitiga yang ini. Segitiga ACO. Ya, segitiga ACO. Perhatikan bahwa misalnya ada vektor dari A ke C berarti ke sini ya. Nah, coba lihat bahwa ternyata AO atau langsung aja kita namakan A ya. AO itu kan OA gitu maksudnya. OA itu kan A. Coba perhatikan A plus M itu kan sama dengan apa? C kan? Nah, karena yang ini ke sini tambah ini itu kan sama dengan C. Nah, coba perhatikan sekarang apa ya? Coba perhatikan yang segitiga besar. Yang segitiga besar ini. Nah, sekarang berarti sorry ini bukan M ya. Kita namakan AC aja lah. Kan M itu panjangnya ya. Bukan apa namanya? Bukan nama vektornya. M ini panjangnya. Jadi AC gitulah. Jadi A ditambah AC itu sama dengan vektor C. Kalau kita memperhatikan segitiga yang kecil, yang ini maksudnya. Sekarang kita perhatikan segitiga OAB. Coba lihat OA atau A itu kalau ditambahkan dengan AB sama dengan apa? Sama dengan B, ya kan? Sama dengan B. Ini tambah ini sama dengan B. Nah, sedangkan coba kita ini kita ambil sebagai modal kita untuk tahap berikutnya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Perhatikan bahwa AC kalau kita bandingkan dengan vektor AB itu kan sama dengan AC kan panjangnya M, ya kan? Terus AB itu panjangnya M ditambah N. Nah, sekarang oke, kita rubah dulu nih menjadi AC sama dengan dan AB sama dengan, ya. Oke, masih ingat urutannya tadi? Pertama kita pandang ini segitiga kecil, dapatnya ini, kemudian pandang ini sebagai segitiga yang besar itu, dapatnya ini. Nah, dari sini kita peroleh AB dan AC. Berarti AC sama dengan C min A, ya kan? A-nya ke sana. Kemudian AB sama dengan B min A. Nah, sekarang kita ambil ini, masukkanlah ke AC dan AB. Ganti dia. Berarti AC adalah C min A per B min A, ya kan? Oke, tunggu dulu masih error nih. Sama dengan M per M plus N. Nah, kali silang sekarang. Atau ya dah. Ini B min A ke sana nih. C min A tetap di sini, C min A. B min A kita kali ke sana. Berarti M per M plus N dikali berapa tuh? B min A. B min A. Nah, sekarang gimana nih? Sekarang kali ini masuk C itu min A sama dengan MB per M plus N min MA per M plus N, ya kan? Nah, sekarang A-nya pindah ke sana, C sendiri. C sama dengan apa? MB min MA, kita satukan aja nih penyebutnya ya, jadi 1
per M plus N. Plus jadinya plus A. Nah, karena A ini kan beda penyebutnya sama ini, jadi nggak bisa langsung dijumlahin. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Jadi harus dikali dengan 1. 1 itu anggap sebagai M plus N per M plus N. Ya. Jadi, C sama dengan MB min MA dibagi M plus N plus M plus N per M plus N dikali A. Iya kan? Supaya sama penyebutnya dengan yang ini. A ini. Gitu ya. Berarti sama dengan MB min MA. Oke, langsung A-nya kali sini. A kali M berarti plus MA. Terus A kali N. Ini kan dalam kurung ya. A kali N plus NA. Sekarang kita bisa satukan penyebutnya ya. Ini M plus N, ini M plus N. Kita satukan jadi satu begini kan. Nah, sekarang lanjutkan. MB min MA plus MA. Nah, min MA ditambah MA kan 0. Kita coret aja nih. Nah, sisanya adalah MB plus NA per M plus N. Nah, ternyata kita punya sekarang hubungan antara AB dengan C. Sehingga kalau kita tulis di slide baru, oh ternyata hubungannya begitu. Misalnya ada vektor di sini A, ke sini B, dan dia ada garis dan di sini sembarang titik, dan ini adalah C, dan ini adalah panjangnya M, ini panjangnya N, maka kita punya rumus bahwa C sama dengan M yang ini dikali B, silang ke sini ya. Kan ini temen yang dekatnya kan sama A sebenarnya, tapi kita ternyata harus silangin ke sana, yang ke jauh. Berarti M kali B plus silang juga nih N kali A, ya kan? Dibagi M plus N. Nah, ternyata kalau dia tidak titik tengah, inilah rumusnya. Sebenarnya titik tengah itu juga akan bisa kita dapatkan dari sini, dari rumus ini. Jadi ini adalah rumus yang lebih universal, lebih umum. Nah, coba kita buktikan kenapa titik tengah bisa kita dapat dari rumus ini. Nah, coba lihat. Titik tengah itu kan dia mengatakan bahwa yang panjang ini sama dengan panjang ini. Otomatis kalau kita mau simbolkan, ini M, ini juga M kan? Jadi sama-sama M panjangnya. Kalau ini kan tadi N karena dia beda panjangnya dengan M. Tapi kalau sama panjangnya kita samakan aja M. Berarti dari rumus ini peroleh C sama dengan MA plus MB, ya kan? Karena sama-sama panjangnya per M plus M, ya kan? Sama dengan M A plus B, kita keluarin M-nya, per M tambah M, 2M. Nah, coret-coret, kan ketemunya setengah kali A plus B. Nah, jadi rumus titik tengah. Jadi sebenarnya untuk menemukan rumus titik tengah bisa dari rumus yang lebih umum ini, yang lebih universal. Oke, nah jadi apa sih fungsinya nih kita tahu begini-ginian? Misalnya ada contoh soal begini. Ada vektor, misalnya vektor A. Ini vektor B, vektor posisi ya. Kemudian ini vektor C. Yang ini sini adalah 3, ini ke sini adalah 5 misalnya. Nah, misalnya A itu dalam perluasan vektor posisi dinyatakan dalam bentuk P plus Q, misal ini ya. Kemudian B dalam vektor posisi perluasannya dinyatakan dalam bentuk 2P, bisa aja begini. Nah, C itu adalah apa? C itu adalah apa kalau dia dinyatakan dalam bentuk P dan Q? Gimana nih C itu? Ya pertama-tama kita pakai rumus pembagian vektor tadi. Nah, C itu kan sama dengan apa? M kali B, ya kan? Silang ini 3 kali B, ya kan? Plus
5 kali A, 5 kali A per berapa? 3 tambah 5. Nah, sama dengan 3B plus 5A per 8. Nah, B-nya kita buat dalam bentuk P dan Q, ya kan? Berarti B adalah 3 kali B. B-nya berapa tuh? 2P plus ini ya, 5 kali A. A-nya apa? P plus Q. Nah, per 8. Nah, sama dengan 3 kali 2, 6P plus 5P plus 5Q per 8. Nah, ini sama dengan apa? 6 tambah 5, 11P plus 5Q per 8. Nah, jadi vektor C itu kalau dalam bentuk vektor P dan Q adalah ini. Nah, tapi dicari dulu menggunakan rumus tadi ya. Misalnya antara antara dua titik ujung ini ke titik yang di sini ini adalah 3:5. Jadi rumusnya kayak yang tadi. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.